Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين ومؤلفين جميع الملائكة المقربين ساداتنا صوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء الله والعلياء تسعة أمهاتنا وآبائنا أجدادنا وجداتنا ومشايخنا أساتذتنا ومعلمينا ذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا لمن فتح القرن Susan ila mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan Al-Babus Sadisu Asyara, bab yang ke-16, menerangkan tentang zakat. Hadis nomor 7, bab 16, hadis nomor 8, bab 16, hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina barakatihi wa asarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nutawi sapa wong iku wajib alaihi ing tesiman apa az-zakatu zakat, falam yadfa'ha maka ora gelem ngetokake sapa manha ing zakat, bahwa maka taiman iku finnari tetep ing dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang telah jatuh wajib untuk berzakat kemudian tidak melaksanakan, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ini urusan wajib itu makanya perhatikan betul. Nah, wajib itu manakala ditinggalkan itu kesalahannya cukup besar. Wis aduk ninggal barang sunnah, sunnahnya ditinggal orang masalah, betul ya? Yang penting wajib. Maka perhatikan sesuatu yang wajib. Perhatikan betul sesuatu yang wajib. Wajib itu tidak hanya sholat, puasa, tidak hanya itu. Tidak hanya tolabul ilmi, yang tolabul ilmi ini sudah banyak yang ditinggal, padahal itu fardhu kan, sering kami sampaikan. Sholat itu fardu, puasa Ramadan itu fardu, artinya wajib. Tapi tolabul ilmi fardhu, menggunakan sigat mubalaghah, nemen wajib. Maka dosa meninggalkan tolabul ilmi itu lebih besar daripada meninggalkan sholat. Ini yang banyak orang tidak tahu. Dan tidak hanya itu kewajiban, termasuk kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban guru kepada murid, murid kepada guru, tetangga kepada tetangga. Jadi kalau berbicara tentang wajib, pikiran kita jangan terus membayangkan hanya sholat, puasa Ramadan, jangan begitu. Nanti kita menjadi sempit pikirannya, sehingga banyak kewajiban lain yang kita tinggalkan. Banyak kewajiban lain yang kita tinggalkan. Ini termasuk di dalamnya zakat.
Termasuk kalau kita rinci lagi, pada setiap aktivitas ibadah yang wajib itu sendiri, itu ada sesuatu yang berhukum wajib, ada yang berhukum sunnah. Contohnya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dalam perbuatan sholat itu sendiri ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum sunnah, betul nggak? Contoh, maca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Maca surat pendek hukumnya sunnah. Jadi waladhdallin amin rukuk boleh enggak? Boleh. Jadi dilakoni tapi dirasani wong akeh. Kan begitu kan? Nah, ini sampai imami ngelakoni niku, wah iki dirasani wong akeh. Walaupun boleh. Boleh. Kan begitu. Rukuk hukumnya apa? Rukuk hukumnya apa? Wajib, itu rukun fi'liyah itu kan, begitu kan? Adapun bacaan di dalam rukuk hukumnya sunnah. Harus tahu kita. Harus tahu. Ketinggalan sing sunnah tidak menjadi masalah karena bukan perbuatan dosa. Nek sampai ketinggalan yang wajib bagaimana? Nah, perhatikan betul. Pernah terjadi salah satu masjid At-Tanwir Pandugo itu. Waktu Jumatan, imamnya sholat Jumat meninggalkan 2 rukun fi'li. Bar maca Fatihah surat pendek, lali ndak rukuk, lali ndak iktidal, langsung sujud. Gimana penyelesaiannya? Gimana penyelesaiannya? Hah? Imamnya noleh, diulangi, boleh ndak? Ndak boleh, harus selesai dulu sholatnya. Gimana penyelesaiannya? Ayo. Ini cara tenggene kitab teng I'anatul Thalibin, begitu sujud kok ingat bahwa dia meninggalkan rukuk dan iktidal. Maka kemudian dia harusnya habis sujud apa? Duduk, kan begitu kan? Nah, harusnya habis sujud adalah duduk. Berhubung iling ketika sujud, kemudian dia takbir untuk berdiri melakukan rukuk, dilanjutkan iktidal. Itu begitu caranya. Pas sujud eling, waduh aku mau durung rukuk durung iktidal, akhirnya dia takbir berdiri untuk rukuk, dilanjutkan iktidal baru duduk. Boleh, memang begitu caranya. Ning kira-kira nek imame nglakoni niki makmume piye? Hah? Engko mesti dilokno aliran sesat, betul? Karena makmume ora paham ngaji, kan begitu kan? Ini problem kita. Jadi fikih itu akan berjalan manakala pelakunya sama-sama memahami. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Nek pelakunya tidak memahami, tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa berjalan. Contoh jual beli. Syarat jual beli itu kan rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab dan qabul. Rukun kan tidak boleh ditinggal. Sing tuku tahu ngaji, begitu transaksi ngomong saya beli. Bakule tibake wong Nasrani. Kira-kira piye? Mbok sampean teni sampai seminggu ya gak mungkin saya jual ngomongnya, betul kan? Nah, maka fikih itu akan berjalan manakala pelakunya sama-sama paham, kan begitu kan? Nah, itu contohnya seperti. Maka perhatikan betul urusan yang wajib itu. Baik itu ibadah mahdho ataupun ghairu mahdho. Asalkan itu wajib, perhatikan betul. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan sekarang mulai ada tren mengejar sesuatu yang sunnah, tetapi tidak paham sesuatu yang wajib. Nek carane lari santri, buang tumpeng luru apa? Napa buang tumpeng luru? Itu wong aneh gitu ya, aneh sekali. Sudah, itu contohnya begitu. Maka perhatikan, termasuk di dalamnya urusan zakat. Urusan bagi mereka yang telah terkena kewajiban zakat, maka jangan sampai tidak melakukan. Jangan sampai, karena meninggalkan kewajiban seperti ini, dalam hadis ini disebut finnar, fahuwa finnar, dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah.
Naudzubillah min. Tuh, kaya remeh. Zakat itu kan ibadah yang tidak langsung urusannya dengan Allah, tapi konteksnya urusan dengan sesama manusia, kan begitu kan. Tapi ternyata begitu sanksi. Jadi harus ngerti tentang zakat, hitung-hitungannya piye. Ojo-ojo aku wajib zakat tiba ora zakat. Maka zakat itu harus dengan hitungan, tidak boleh tanpa hitungan. Begitu nih. Jadi harus dengan hitungan, tidak boleh. Pokoknya nek unen-unene zakat itu harus dengan hitungan. Harus dengan hitungan. Aku wis kategori wajib zakat atau belum. Nek wis wajib zakat tak hitung berapa yang harus saya keluarkan. Ini namanya hitungan. Nah, mengko nek wis dihitung ternyata dilebihkan boleh. Dalam rangka hati-hati boleh. Dan penerima zakat tertentu. Saya ulang lagi, penerima zakat itu tertentu. Jadi tidak boleh zakat asal kita keluarkan, tidak boleh. Itu bisa menjadi tidak sah. Manakala zakat kita tidak sah, sama halnya kita tidak mengeluarkan zakat. Ini berat sanksinya, berat. Kan begitu kan? Zakatku tak lungno masjid. Loh kok dilungno masjid itu piye? Apakah boleh zakat diberikan masjid? Tidak boleh. Yang berhak menerima itu kan fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, nusabil, gharim, kan itu. Nah ini yang banyak yang belum tahu. Walaupun seolah-olah perbuatannya itu baik, tetapi tidak benar. Nah kayak duit itu kan apik gitu nih. Tapi karena tidak benar, maka hukumnya tidak sah. Sama halnya dia tidak mengeluarkan zakat. Hati-hati di sini. Hati-hati, sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La khaira, ora ana kebagusan fimalin ing dalem bondo la yuzakka kang ora den zakati apa bondo. Tidak ada kebaikan dari harta yang tidak dikeluarkan zakat daripadanya. Di harta ini orang ditokno zakat bagi yang sudah wajib zakat nih, maka tidak ada kebaikan dalam harta itu, tidak ada keberkahan dalam harta itu. Ini hati-hati di situ. Sebaliknya hadis yang lain, Rasulullah mengatakan kullu malin la tu'addu zakatuhu fahuwa kanzun. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, fahuwa kanzun, maka itu kategori timbunan. Apa timbunan itu? Menimbun harta. Alhaakumut takatsur. Jadi yang dimaksud menumpuk harta itu adalah ketika harta kita tidak kita keluarkan zakatnya. Manakala telah dikeluarkan zakatnya, itu bukan kategori harta timbunan. Sampai begitu. Sampai seperti itu. Sudah. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, iqamus shalah walam tu'tuz zakah falaisa bimuslimin yanfa'uhu amaluhu. Orang-orang yang mendirikan sholat tetapi mereka tidak mengeluarkan zakat, maka amal orang muslim itu tidak membawa manfaat baginya. Orang ono faedah. Orang ono faedah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, qala azza wa jalla, hadis qudsi berarti, ya bena adam azrik min kanzika indi wala haroko wala gharoko wala syaroko wafikahu ahwaja matakunu ilaihi. Kata Allah, ya bena adam, wahai anak putune Adam, azrik min kanzika indi, pindahkan gudang simpananmu kepada wala haroko wala gharoko wala syaroko. Jangan sampai harta yang kau simpan itu tenggelam, kebanjiran. Wala gharoko, jangan sampai harta yang kau simpan itu dicuri orang.
Wala syaroko, dan jangan sampai terbakar. Jadi indahkan simpananmu padaku, kata Allah. Ojo sampai kerem, ojo sampai kobong, ojo sampai dicolong. Jadi kalau ono wong dibujuki koncoi, bisa jadi dia karena belum mengeluarkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau ono harta itu terus kerem, nopo kerem, tenggelam, ya bisa jadi karena belum mengeluarkan, atau dia merasa telah berzakat tetapi tidak benar zakatnya itu, tidak diberikan kepada orang yang berhak menerima. Itu menjadi masalah, kan begitu nih, menjadi masalah. Wa fikahu ahwaja matakunu ilaihi, aku akan mengembalikan bila engkau membutuhkan. Wah, kalimat ini begitu luar biasa. Aku akan mengembalikan apa yang kau pindahkan kepadaku ketika engkau membutuhkan. Sampeyan memindahkan harta kepada Allah, mbuh iku rupane zakat, mbuh iku rupane sedekah, dipindah. Itu namanya memindahkan harta kepada, karena hadis ini tidak merujuk pada zakat saja, bisa berupa sedekah, dipindahkan kepada Allah. Umpamane kok sedekah, umpamane bukan zakat ya, sedekah, dipindahkan kepada Allah, diberikan di jalan Allah. Wujute wong sing teko ngaji disodakoi, sing teko ngaji ditukokno gule kabeh umpamane. Itu kan sedekah kepada orang yang thalabul ilmi itu fadilahnya tertinggi, kan begitu kan? 1000 kali. Fakir miskin hanya 10 kali, kan begitu kan? Itu kan memindahkan kepada Allah namanya. Suatu ketika panjenengan iki arep mantu butuh duit. Sedekah jenengan iki anggaplah cuman 1 juta. Tapi ketika panjenengan butuh duit, butuh iku 200 juta. Kata Allah, aku akan mengembalikan kepadamu ketika engkau membutuhkan. Maka kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Jadi yang dibaliknya itu bukan sesuai apa yang kita sedekahkan, tidak, tapi sesuai kebutuhan kita. Hal seperti ini itu cuma satu problemnya, percaya pora, wis itu dah problemnya, hanya itu, hanya itu, lain itu tidak pun. Sajane Gus Alawi gampang banget, sing iwuh ya awake dhewe niki, sajane ngoten, sajane seperti itu pun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah. Ambillah dari harta mereka shadaqatan. Kalau ambillah dari harta mereka sedekah, ini artinya karena perintahnya ambil berarti zakat. Wajib, karena bersifat wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk menumbuhkan. Jadi tidak hanya membersihkan zakat atau sedekah itu, tetapi juga untuk menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan kebaikan. Tidak hanya menumbuhkan harta, tapi menumbuhkan kebaikan. Ini coba istimewa. Jadi salah satu perbuatan yang begitu istimewa itu memang kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Itu perbuatan yang paling istimewa. Nanti setelah bab ini ada bab yang lain. Itu akan lebih luas. Ini kan lebih spesifik urusannya zakat, kan begitu kan? Jadi tidak hanya membersihkan, tetapi menumbuhkan hal-hal yang bersifat kebaikan. Aneh zakat itu, padahal yang ditokno duit, begitu ditokno justru tambah berkembang. Ini artinya Allah memberikan pelajaran pada kita bahwa hidup itu tidak melulu matematis. Duitku 100.000, tak sedekahne 50.000, karek piro? Karek 50.000, itu matematika.
Tapi hidup tidak seperti itu. Rasulullah sudah mengingatkan, mana kau somalun min sodakotin, harta yang kau sedekahkan itu tidak akan berkurang. Gimana logikanya? Duit 100.000 di lungne wong 50.000 kok kata Rasulullah tidak berkurang. Temen duit 100.000 dikekne wong 50.000 berkurang napa mboten? Berkurang. Kata Rasulullah tidak berkurang. Kira-kira sing keliru sapa? Kira-kira sing keliru sapa? Masa Rasulullah gak iso hitung-hitungan? Masa sampean duwe pikiran ngono? Kan aneh sampean gitu kan? Jadi agama itu memang begitu. Lah di dalam perbuatan ibadah itu ternyata banyak pelajaran yang diberikan Allah pada kita. Itu maksudnya. Bahwa hidup itu tidak melulu 1 tambah 3 sama dengan 4. Tidak melulu begitu. Lah terus piro Pak? 1 tambah 3 gak papat. Nah, itu kan perspektif ilmu matematika. Sampean kok sekolah, anaknya jenengan sekolah SD kelas 3, 1 tambah 3 piro le papat. Nek jawab loro ya gak munggah, betul nggak? Itu betul menurut ilmu matematika. Tapi dalam ilmu lain belum tentu betul. Pitik 3 tambah garangan sitok arek piro? Arek 1 garangane tok, betul nggak? Tuh, itu juga kebenaran, betul nggak? Kebenaran. Jadi tidak mesti. Jadi hidup itu jangan dianggap hanya ilmu matematika. Ono perawan 3 dikumpulnya Joko Sitok karek piro? Wow, unlimited. Enggak, ini jawabannya. Betul nggak? Itu juga kebenaran, gitu loh maksudnya. Itu juga kebenaran. Jadi hidup itu begitu. Mengenai kulon jenengan ini kan kadung terjebak pada salah satu titik sudut pandang saja. Aku naik bayaran sakmene, pengeluaranku sakmene gak cukup. Loh lali sehingga cukup Gusti Allah. Iki nek diterusno dalam ilmu tauhid sudah kategori syirik itu. Sudah kategori syirik. Karena merasa yang membuat cukup bukan lagi Allah, tapi duit. Loh. Ini yang bahaya nek santri kados jenengan, jangankan santri, wong awam pun ora kon nyembah brahala, ndak mungkin. Nyembah patung ndak mungkin dong digawe-gawe dhewe kok disembah, betul nggak? Jadi syirik yang seperti itu ndak mungkin. Nek ana wong sik metiti mbah syirik nyembah patung ini berarti kemunduran yang luar biasa. Yang perlu kita bahas hal seperti ini. Seperti ini. Ini kok kita itu oleh bayaran terus rumongso gak cukup. Kita sudah lupa bahwa yang membuat kecukupan itu adalah Allah. Tapi kan gak penting, bayaran piro gak penting. Betul nggak? Paham apa mboten? Maksudnya gak penting itu apa? Bayaran piro itu gak penting saja. Sing penting itu pengeluarannya piro. Ayo, betul mboten? Di sampean bayaran 2 juta. Tapi sak wulan ini gak ada pengeluaran. Iya kira-kira. Sama nak mesti jawab gak mungkin, betul nggak? Nah, karena kita sudah terjebak pada logika yang seringkali kita hadapi. Padahal tidak mesti seperti itu hidup itu. Oke. Tiba dua anak 5 pinter kabeh beasiswa kabeh. Iya toh? Jenengan tiba nyambut gawe nang nggone catering ben mulih oleh turane catering 2 juta saulan wutuh. Betul nggak? Jadi hidup itu nggak begitu, ngoten maksudnya begitu. Jadi nggak penting pemasukan kupiro, sing penting apa? Pengeluaran. Pemasukannya saulan 50 juta, ning pengeluarannya swidak 5 juta, piye? Ini kayak sederhana, padahal tidak sederhana, betul. Kenapa pengeluaran itu kok bisa menjadi banyak? Bisa jadi karena sifatnya emergensi, bolehlah karena emergensi, sakit dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan bukan itu, kebanyakan karena kita nuruti kar. Ini betul, nuruti lah ini yang menjadi problem akhirnya menjadi masalah dalam hidup kita. Kakean kar. Wong wis ngerti bayarannya 4 juta, ngono kredit apartemen.
Ya kendat sampean kan begitu kan. Nah, kakean bisa no Pak. Engko jawab, engko mbayare sapa jare pangeran. Lho, wong sing ngutang awakmu kok mbayar apa jare pangeran, kan aneh itu. Sing aneh meneh iku malah konsep berpikir begini. Bayarane sak wulan 4 juta terus rabi meneh. Apa? Oh, nek ngene nah wong gak wani lah model. Wong gak wani. Terus rabi meneh. Alasannya pertama sunah Rasul. Alasan kedua, ono hadis yang nyebut nek kepingin cepet sugih kongkon rabi meneh. Dilakoni. Lah bayaran 4 juta kowe kok gak mikir urusan ngopeni anak bojo apa jari Gusti? Lha sing rabi awakmu kok sing kon ngopeni Gusti. Betul enggak kira-kira ini? Loh, saya enggak terus gak percaya pangeran, enggak begitu. Karena begini. Dalam kitab Marokil Ubudiyah itu ada keterangan begini, mungkin rutinan dino napa niku. Rabu subuh itu nanti ada itu belakang-belakang bab maksiat hati. Ada orang itu mengatakan begini, aku masih gak tahu ngaji, nek Gusti Allah ngersakno pinter, ya tetep aku dadi wong pinter. Kalimat ini bener enggak? Bener enggak? Bener, enggak salah. Ono wong ora tau ngaji, tapi nek dikersakno Gusti Allah pinter, ya tetep dadi pinter. Betul enggak? Betul. Tetapi orang yang mengatakan ini itu salah. Asline ku wong males, alasane ngono lho, begitu lho maksudnya nggih. Ada wong muni ngene, "Mas, aku gak kerja nek dikersakno Gusti Allah ya iso ae." Kalimat ini bener enggak? Bener, tapi itu kalimat itu dikeluarkan untuk alasan menutupi bahwa dheweke males kerja. Nah, kalimat seperti ini dalam kitab Hidayah diterangkan itu kalimatnya wong hamko. Hamko niku terjemah pesantren kumprung. Napa kumprung niku? Kumprung niku goblok ngeyelan gitu loh. Kan gak enak terjemahnya. Walaupun kalimat itu betul, tapi itu sebenarnya alasan orang yang malas. Sama dengan hal seperti itu. Aku rabineh nglakoni sunah Rasul. Jari ini hadis itu diterangno nek kepengin rezekine akeh kongkon rabi meneh. Tidak ditinjau ulang niate nikah itu apa dan lain sebagainya. Nah, dong-dongane mengikuti kehendak nafsu. Kan begitu kan? Nah, karena Rasulullah mengeluarkan statement itu tidak pernah sama. Tidak pernah sama. Suatu ketika ono wong melarat matur Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula niki nemen miskine. Sampai-sampai ibadah mawon kangelan. Jenengan dongake supaya kula niki urusan rezeki niku gampang. Supados mboten ganggu ibadah kula." Apa kata Rasulullah? Rabi neh. Loh, rabi meleh. Lah kula penghasilan pas-pasan kok diken rabi meleh. Lah iya rabi meneh. Nikah lagi. Loh, redaksi ini harus diamati. Yang menginginkan menikah bukan dia, tapi dia melakukan perintah Rasulullah. Kan begitu kan? Nah, begitu rabi meneh, ternyata sih melarat, tambah nemen. Matur lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, terus pundi niki tambah nemen melarate, rabion." Sampai 4 kali baru kaya. Baru kaya. Jadi melihat hadis ini harus melihat, jadi orang ini tidak berkeinginan menikah, tetapi dia disuruh menikah. Kasus pertama. Kasus kedua, ono sahabat melawarat meneh. Sowan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula niki sampai kangelan." Namanya Ibnu Khatib, yang kemudian dikenal dia melanggar karena tidak berzakat itu. Melarat pol. Jadi Ibnu Khatib itu aktif, jamaah aktif, ngaji aktif, tidak pernah ketinggalan derek ke majelis Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu melihat Ibnu Khatib itu bar sholat jamaah langsung pulang. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah, "Ya Ibnu Khatib, limadza ta'malu amalal munafiqina bi ta'jilil khuruj?" Ibnu Khatib, kenapa kau lakukan pekerjaan orang munafik? Aku seurung rampung wiridan, aku seurung rampung donga, kowe kok wis mulih.
Coba. Hadis ini. Jadi wong jamaah sholat itu terkadang sik kena hukum munafik. Sik kena hukum munafik. Kata Rasulullah, "Lho aku sik wiridan, aku sik durung mari ndonga, kowe kok wis mulai. Kenapa kau lakukan pekerjaan orang munafik?" Makanya nek wiridan bar salat aja suwi-suwi. Itu nek suwi-suwi engko makmume gak betah, akhirnya dadi wong munafik kabeh kan begitu kan. Heeh, wis pendek-pendek mawon lah. Lah betul lah. Betul. Akhirnya Ibnu Khatib itu matur, "Ya Rasulullah, istri saya itu menunggu di rumah karena baju yang bisa digunakan menutup aurat untuk sholat tinggal satu yang saya pakai. Lah wis nemen melarati. Doakan aku agar Allah memberikan rezeki agar mudah untuk melakukan ibadah." Apa kata Rasulullah? Qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu. Hei Ibnu Khatib, kowe luwih apik melarat tinimbang sugih. Coba. Tidak sama rumusnya. Tidak sama. Beberapa bulan kemudian sowan melih pada Rasulullah minta didoakan. Tidak disetujui lagi. Beberapa bulan lagi sowan lagi. Ibnu Khatib bersumpah, wallahi, demi Allah, seandainya aku dikarenakan rezeki mas, maka pasti aku akan mengeluarkan untuk orang-orang yang berhak. Langsung Rasulullah berdoa, karena Ibnu Khatib bersumpah, Allahumma rzuqhu malan. Ngoten tok dungane. Doa Rasulullah cuma begitu, ya Allah berikanlah dia harta. Gak pakai sholat duha, gak pakai maca waqiah, maca tabarok, maca selawat narian, gak pakai, ngono tok dungane. Dalam waktu singkat Ibnu Khatib itu kambingnya ngebaki lembah. Sampai akhirnya repot ngurus wedhus niki mau gak sholat jamaah. Sampai ninggal Jumatan. Ketika turun perintah zakat, Ibnu Khatib tidak mau. Nah itu benar terbukti kata Rasulullah. Ibnu Khatib, kowe iki luwih apik melarat tinimbang sugih. Kowe melarat ning kowe iso syukur iku luwih apik tinimbang kowe dadi wong sugih sing mengko bakale gak kuat. Rasulullah telah tahu itu. Ono wong melarat meneh. Ini ceritanya wong melarat tok pokoknya. Soal pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kesulitan perekonomian. Sampai-sampai ibadah saya itu menjadi berat. Karena pekerjaan saya itu tidak tentu dan pekerjaan saya berat. Apa kata Rasulullah? Kowe nek mlebu omah aja lali uluk salam. Senajan omahmu kosong. Terus maca Fatihah sepisan, Al-Ikhlas sepisan, Muawwidzatain, maca sholawat neng aku. Sepisan wae. Enteng. Itu dilakukan oleh orang ini dalam waktu singkat dia menjadi kaya. Kaya yang tidak menjadikan fitnah. Tonggo-tonggone melu kaya. Nek sugih dhewe kan iso dadi fitnah, kan begitu kan? Iki tonggo-tonggone katut sugih. Ono meneh perempuan tua sowan Rasulullah, ya Rasulullah kula niki susah. Ono apa Mbah? Kula nggak ada anak wis gede-gede wis perawan wae rapi ning mboten payu anak kula sebab kula niki melarat. Iki padha melarat cerita. Rasulullah mengatakan, "Mbah, sesuk jam 10 sampean rene meneh ya." Enten apa ya Rasulullah? Nggawa kayu bakar. Itu jam 10 datang, kayu bakar diobong, Rasulullah mendekat, keluar keringat Rasulullah dengan deras. Diadai botol. Diparing Mbah Putri, "Mbah, anakmu nek metu keringatku kon gawe minyak wangi." Karena keringat Rasulullah itu harum. Tidak ada parfum yang bisa mengalahkan harumnya keringat Rasulullah. Tenggene pundi Taif itu ada batu yang Rasulullah pernah tidur di situ, keringatnya menetes. Sampai sekarang batunya masih harum. Taif sampai sekarang. Di Probolinggo itu ada tikar yang pernah kena keringat Rasulullah, disimpan di Probolinggo sekarang. Tapi tidak boleh di orang itu. Itu masih harum itu keringat. Masih harum. Akhirnya dilakukanlah oleh Mbah Putri tadi. Anaknya telu dikumpul nih, dikai botol di sini keringat Rasulullah tadi. Jadi sisuknya langsung metu neng pasar, satul digawe. Akhirnya di Madinah keluarga ini dikenal dengan julukan Baitul Muthayyibin, keluarga harum. Begitu mulai ke pasar langsung wong lanang itu rebutan ngelamar kabeh. Coba. Rasulullah rumusnya tidak pernah sama.
Kenapa begitu? Karena objeknya, permasalahannya juga tidak sama. Rasulullah ditakoni, ya Rasulullah, ayo a'malul afdol, amal apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan birrul walidain, berarti orang itu kurang birrul walidain. Ada sahabat lagi tanya, amal apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan sholat malam, berarti dia gak batek sholat. Lo gitu. Lah sampean kok nuruti pingin sugih maca hadis, wo tibake nek pingin sugih kok rabi papat. Ayo lakonono ngelak kalungan numplung temenan sampean. Karena masalahnya berbeda, beda. Begitu loh. Sementara kita beribadah terlalu tekstual sekarang itu, nggak memahami maksud di dalam beragama. Nggih kula isuk wau kedayoan. Nggih, koncone Pak Takmir itu ke rumah itu. Tanya tentang muludan. Muludan itu apa dilakukan di zaman Rasulullah? Saya jawab iya. Betul. Ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, para sahabat itu bertanya, puasa apa ini ya Rasulullah? Hari ini adalah hari kelahiranku. Apa jenenge ngoten? Muludan. Mensyukuri kelahiran dirinya. Akhirnya para sahabat niku melu nek dina Senin poso. Padahal sahabat itu ono sing laire dina Rebo, dina Sabtu, dina Ahad. Tapi nek dina Senin melu artine napa niku? Muludan, memperingati kelahiran Rasulullah. Sementara masyarakat kita nek Senin poso iku ngerti nih mek sunah tok. Semangat berpuasanya tidak pernah dipahami. Semangat puasanya itu muludan. Nek poso dina Kamis napa semangate? Bingung toh? Karena terlalu tekstual belajarnya. Lho ngoten lagi. Kemis itu kenapa Rasulullah berpuasa? Ketika ditanya, karena Kemis itu amal itu diangkat dalam satu minggu, dilaporkan kepada Allah. Jadi semangat puasa hari Kemis itu supaya amal kita diterima oleh, ini namanya maksud di dalam beribadah. Ini yang jauh lebih penting. Sehingga kita bisa memahami agama dengan benar. Mungkin terlalu tekstual, panjangan jadi wong kaku, mekengkeng, napa mekengkengnya? Contohnya seperti itu. Jadi mulutan itu rames ora kudu bulan Rabiul Awal. Rasulullah nek mulutan ben Senin kok. Lah betul enggak? Lah betul, memang begitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Karek siji, tapi wis sadan piye niki terusan. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa iku mana nyegah sapa man az-zakata ing zakat, mana Allah moko nyegah sapa Allah Gusti Allah taala anhu saking man khifdul mal ing jaga harta. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka Allah tidak akan mau untuk menjaga hartanya. Menjaga harta itu bukan berarti kok hartanya itu kemudian tidak hilang, tidak hancur, tidak hanya begitu. Ketika harta itu dijaga oleh Allah, maka dipastikan di dalam harta itu ada keberkahan. Tidak hanya selamat, tapi berkah. Itu resiko yang diambil bagi orang-orang yang manhus zakah, tidak mengeluarkan zakat. Naudzubillah min. Pun para jamaah sampai berkirim menerangkan tentang keutamaan zakat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan riyen nggih, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.